Tapi ini kebaikan Tuhan. Walaupun manusia bikin salah, tapi Tuhan tetap cari manusia. Tuhan tidak pernah tinggalkan manusia. Tuhan tidak pernah singkirkan, pecat, reject manusia. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa menemukan damai ketika perbuatan kita selaras dengan nilai yang kita pegang? Anda bisa melakukan apa yang Anda ketahui. Damai datang jika perbuatan kita selaras dengan nilai atau moralitas kebenaran firman Tuhan. Dan saya kasih tahu bahwa Tuhan lebih tertarik kepada kita untuk melakukan konten daripada sekedar tahu konten. Kalau Anda tahu konten dan tidak melakukannya, yang terjadi Anda akan kehilangan damai sejahtera. Anda tahu bahwa bohong itu gak benar. Anda tahu bahwa bohong itu gak sesuai firman Tuhan. Anda coba bohong, maka damai hilang. Itu sebabnya Anda perlu melakukan apa yang Anda ketahui. Anda perlu melakukan apa yang Anda ajarkan. Coba bayangkan Anda mengajarkan apa yang Anda gak lakukan. Anda mengajarkan tentang memberi, Anda sendiri gak pernah memberi. Damai gak ada. Anda mengajarkan untuk ngomong berkualitas, tapi Anda ngomong sembarangan. Anda mengajarkan untuk Anda rajin, kepada anak-anakmu rajin, tapi Anda sendiri gak rajin. Anda mengajarkan untuk tidak merokok, tapi Anda sendiri merokok. Yang terjadi, damai mulai hilang. Damai hanya cuma didapatkan ketika Anda melakukan apa yang Anda ketahui. Yesaya 32:17, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, ada damai. Berarti di mana tidak ada kebenaran, tidak ada tumbuh damai sejahtera. Akibat ketidakbenaran ialah ketidaktenangan dan ketidaktentraman untuk selama-lamanya. Jadi ketentraman selama-lamanya didapatkan ketika Anda melakukan kebenaran. Coba Anda tes. Anda biasa dari kecil jujur. Tapi ketika Anda kerja, Anda disuruh bohong sama klien. Barang rusak, dibilang barang betul. Barang palsu, dibilang barang asli. Barang bekas, dibilang barang baru. Anda ngomongnya pun gak ada damai. Gak ada keyakinan. Kenapa? Karena di luar dari nilai yang Anda tahu. Coba Anda punya pasangan yang setia. Yang sayang sama kamu. Yang servis kamu yang terbaik. Tapi kemudian kamu berkhianat sama dia. Kamu selingkuh. Walaupun dia gak tahu. Pasti damai hilang. Jadi sebetulnya kedamaian tidak pernah hilang sampai hadirnya dosa dalam hidup kita. Sekali lagi saya ulangi. Damai sejahtera tidak bisa dicuri oleh apapun dan oleh siapapun. Kecuali hadirnya dosa dalam hidup kita. Kita tahu ketika kita dekat sama Tuhan pasti ada damai. Waktu Adam tinggal di Eden. Eden artinya tempat kehadiran Tuhan. Tempat Tuhan berdiam di bumi. Di mana ada Tuhan pasti ada damai sejahtera. Tapi yang terjadi, Tuhan ngomong sama Adam, semua tanaman di tempat ini boleh kau makan. Kecuali satu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat jangan kau makan di tengah-tengah taman Eden ini. Sebab ketika kau makan, engkau akan mati. Waktu itu Tuhan menciptakan ada lebih daripada 2.500 jenis tanaman. Cuman satu yang Tuhan larang, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang berada di tengah-tengah taman Eden. Rupanya ini sifat dasar manusia. Udah kenyang, masih rakus. Udah puas, masih serakah. Dia bisa menikmati 2.499 jenis makanan yang ada, buah-buahan yang ada. Dia abaikan, melainkan dia fokus
kepada pohon yang Tuhan larang. Dan apa yang terjadi? Walaupun dia hidup di Eden, di tengah-tengah hadirat Tuhan, waktu dia ambil buah itu, dan waktu dia makan, langsung seketika itu damai sirna. Dia mulai merasakan ketakutan. Dia mulai lihat dirinya telanjang. Dia coba cari daun-daunan untuk menutupi tubuhnya. Kemudian dia mulai menghindar. Dia mulai bersembunyi. Dan ketika dia mendengar langkah kaki Tuhan. Di mana-mana kalau kita ketemu sama Tuhan kita happy. Di mana-mana kalau kita didatangi Tuhan pasti kita senang. Tapi ini alami sama Adam dan Hawa. Karena dia melanggar. Maka dia ketakutan. Bersembunyi di balik pohon-pohon. Sampai Tuhan berkata, Adam, where are you? Hawa, where are you? Dan kemudian Tuhan mendekati, dia gak berani ngomong. Karena dia merasa bersalah. Tapi ini kebaikan Tuhan. Walaupun manusia bikin salah, tapi Tuhan tetap cari manusia. Tuhan gak pernah tinggalkan manusia. Tuhan gak pernah singkirkan, pecat, reject manusia. Harusnya manusia yang cari Tuhan. Harusnya kalau manusia itu sadar dia datang sama Tuhan dan berkata, God, I'm sorry for the thing that I made it. Ampuni saya karena saya melakukan kesalahan. Harusnya. Tapi melainkan dia bersembunyi. Saya bersyukur kalau Tuhan abaikan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa makin terjerumus jatuh lebih dalam lagi. Tapi saya bersyukur Tuhan akhirnya datangin manusia. Dan Tuhan berkata, Adam, kamu makan buah itu sampai kamu merasa malu. Adam mulai menuding istrinya. Istriku yang kasih makan buah itu. Harusnya tinggal say sorry, selesai. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.